Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih karunia kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sebentar kami akan beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang melakukan ibadah ini agar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi semua. Minggu lalu kita sudah mendengarkan kesaksian Rasul Petrus yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaannya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Filipus ketika dia berada di Samaria, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25. Dengan ayat emasnya ada di dalam ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 6. Saya bacakan. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Kira-kira yang diberitakan Paulus, yang diberitakan Filipus itu apa ya? Ya, tentang Mesias yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 8 ayat 5 saya bacakan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Bagaimana ceritanya? Kita akan menyaksikan video berikut ini. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat
mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." jawab Simon, Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Filipus yang dipakai oleh Roh Kudus di Samaria bersama-sama dengan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Ketika orang-orang Samaria yang mendengarkan berita dari Filipus menerima dan percaya tentang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka ada kejadian-kejadian ajaib yang terjadi. Yang pertama adalah keluarnya roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Yang kedua, orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus luar biasa, sanggup mengusir roh-roh jahat dan sakit penyakit. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, bukan karena Filipus, tetapi karena ada Roh Kudus. Ada satu orang di Samaria yang biasa melakukan pekerjaan sihir bernama Simon. Akhirnya juga bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Arti kata sihir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Di dunia ini cuma ada dua kubu, yaitu kubu Tuhan Yesus dan kubu iblis. Artinya perbuatan-perbuatan sihir adalah bersumber dari iblis, sehingga orang yang melakukannya menjadi musuh Tuhan Yesus. Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan sihir. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes tiba di tanah Samaria untuk mengunjungi Filipus, mereka berdoa supaya orang-orang Samaria juga menerima Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi juga untuk semua orang yang percaya bahwa Mesias adalah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya renungan firman Tuhan kali ini menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami boleh mengerti pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan bagi kami melalui kami kepada orang-orang lain, sehingga orang lain boleh melihat ada kuasa dari Roh Kudus yang bekerja melalui kami, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dilepaskan, mujizat Tuhan dinyatakan. Bukan karena kami mampu, tapi karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ajar kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.